Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Selamat datang di podcast Yesi Yolanda. Sebelum nantinya akan ada banyak hal yang Yesi sampaikan melalui podcast ini, Yesi mau memperkenalkan diri dulu. Nama Yesi Yolanda. Saat ini Yesi tergabung sebagai CPNS di Kementerian Agama tahun 2019. Dan untuk formasi jabatannya, ahli pertama guru ekonomi Satuan Kerja MAN 1 Tulang Bawang Barat ya. Sekaligus juga Yesi diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan Latsar BDK Palembang gelombang 3 teman-teman ya. Dan saat ini Yesi tergabung di kelompok 1 angkatan 14. Dan nantinya akan ada tahap klasikal teman-teman sekitar tanggal 1 sampai 6 November Yesi bakal berangkat ke Palembang. Dan insya Allah bakal bertatap muka langsung dengan teman-teman yang lain di sana. Mohon doanya ya teman-teman semua ya. Semoga kegiatannya bisa berjalan dengan lancar dan bisa bisa mendapatkan apa yang ingin dicapai itu. Oke. Langsung aja, nggak berlama-lama. Kira-kira Yesi buat podcast ini nih apa sih yang mau disampaikan? Nah, Yesi di podcast ini mau menyampaikan tentang nilai-nilai aneka teman-teman, sekaligus implementasinya sebagai seorang guru di madrasah atau di sekolah. Karena buat teman-teman juga nih yang mungkin sekarang ada niatan untuk gabung ke CPNS ya, atau PNS atau ASN, atau sekarang juga lagi sibuk daftar P3K, atau mungkin teman-teman yang sudah tergabung menjadi seorang PNS ya. Nah, sebagai seorang abdi negara teman-teman, ternyata kita wajib memiliki atau mengimplementasikan nilai-nilai aneka dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk pekerjaan kita teman-teman ya. Langsung saja, untuk nilai-nilai aneka itu sendiri teman-teman, ini merupakan akronim ya. Yang pertama itu ada huruf A yang mewakili nilai akuntabilitas, dan turunannya adalah tanggung jawab teman-teman. Untuk implementasinya sebagai seorang guru di madrasah, itu kita wajib memberikan pembelajaran di kelas sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Misalnya jam masuknya 7.15, kemudian jam keluar dari kelasnya sekitar jam 9 pagi ya. Nah, itu kita harus mengikuti aturan main yang sudah dibuat. Biasanya mengatur jadwal pembelajaran itu adalah waktu kurikulum teman-teman. Selanjutnya ada huruf N, ini mewakili nilai nasionalisme ya, dan turunannya adalah cinta tanah air. Untuk cinta tanah air sendiri teman-teman, ini biasanya kita mengimplementasikannya atau mengaitkannya dengan pengamalan 5 sila yang ada di Pancasila. Dan dalam hal ini Yesi mengambil sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebagai seorang guru di madrasah, implementasinya adalah Yesi bisa mengajak siswa yang ada di kelas untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Sekaligus juga kita menanamkan nilai religius di peserta didik teman-teman ya. Walaupun ikhtiarnya sudah jauh, ya harus tetap dong mengaitkan itu dengan Tuhan yang Maha Esa gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya ada huruf E, ini mewakili nilai etika publik teman-teman. Jadi etika publik ini berkaitan dengan ketika kita bekerja tidak melanggar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, sebagai seorang guru di sekolah, ketika nanti ada wali murid yang datang ke sekolah menanyakan perihal tentang perkembangan peserta didik atau anaknya gitu ya ke guru, nah itu guru harus menanggapinya, melayaninya dengan ramah tamah, menjelaskannya dengan jelas, sejelas-jelasnya gitu ya. Kemudian berikan atau tunjukkan berupa data-data seperti nilai, baik nilai pengetahuan, nilai sikap maupun nilai psikomotorik teman-teman gitu ya. Atau juga siswa ketika ada pelajaran yang dia materinya kurang paham nih di kelas, kemudian datang ke ruang guru, tanya ke gurunya, Bu tadi saya kurang paham, kira-kira bisa jelaskan kembali nggak Bu? Nah itu kita harus dengan ramah tamah, sopan dan santun melayani peserta didik tersebut. Begitu teman-teman ya. Selanjutnya ada nilai yang ada huruf K ya, ini kaitannya atau mewakili nilai komitmen mutu teman-teman. Jadi ini berkaitan dengan inovasi, efektivitas dan juga efisiensi ya teman-teman ya.
Jadi sekaligus juga inovasi teman-teman. Ini kalau kita sebagai seorang guru ya, implementasinya nilai komitmen mutu ini, kita melakukan kegiatan KBM di kelas itu harus berorientasi pada mutu teman-teman ya. Dan ternyata seorang guru itu juga harus bisa menciptakan kegiatan belajar mengajar yang gembrot. Nah, gembrotnya apa sih? Gembira dan berbobot. Jadi bukan yang monoton atau yang hanya sekedar baca, tulis sampai buku habis. Nggak boleh teman-teman ya. Sebagai seorang guru harus menciptakan kegiatan belajar mengajar yang gembrot tadi, yang menyenangkan ya, gembira dan berbobot. Dan acuannya tetap dong apa? Perangkat pembelajaran ya. Ini berkali-kali biasanya pelatihannya sudah sering banget kita dapat ya teman-teman ya. Mulai dari KTSP ya, kemudian sampai sekarang yang terakhir ini apa? Kurikulum 2013 yang revisi ya teman-teman ya. Ini mau dikoreksi kalau salah ya. Selanjutnya ada nilai ada huruf A teman-teman. Ini mewakili nilai anti korupsi ya. Dan kaitannya ini adalah jujur. Jadi kalau implementasinya di sekolah sebagai seorang guru itu nggak boleh menerima gratifikasi ya, berupa hadiah misalnya. Ada siswa nih yang datang, terus Bu tolong Bu di up dong nilai saya gitu ya. Nah kita tahu prosesnya kan seperti apa di dalam kelas ya teman-teman ya. Jadi ketika memang ada hal-hal yang anak itu belum bisa mencapai KD-KD-nya ya harus dituntaskan terlebih dahulu gitu. Nggak boleh kita menerima hadiah terus dengan seenaknya mengganti nilai siswa. Ya nggak boleh dong, nggak adil kan ya dengan siswa-siswa atau peserta didik yang lain yang memang sudah benar-benar belajar sesuai dengan prosedur. Seperti itu teman-teman ya. Dan contoh yang lain apalagi nih yang anti korupsi itu ya tidak menyelewengkan ya, tidak menyelewengkan uang apalagi yang ada di institusi kita, instansi tempat kita bekerja. Nggak boleh teman-teman, apalagi kita dipercayakan nih untuk mengkoordinir uang. Contohnya kayak sekarang nih situ mengkoordinir uang kurban misalnya, dikasih amanah dari sekolah. Nah itu nggak boleh ya, harus bertanggung jawab sampai selesai, nggak boleh diselewengkan, dipakai untuk belanja, dipakai untuk makan, nggak boleh. Nah itulah nilai-nilai aneka yang bisa Yesi sampaikan. Mungkin teman-teman kalau misalnya masih penasaran, masih kurang paham, bisa dibaca lebih lanjut ya. Banyak sekali kok media-media, sarana-sarana, sumber-sumber yang bisa teman-teman baca yang berkaitan dengan nilai-nilai aneka. Bismillah, yuk sama-sama teman-teman kita membentuk nilai aneka ini dari diri kita sendiri, mulai dari sekarang, dan kalau bisa ditularkan ke orang lain. Atas perhatiannya Yesi ucapkan terima kasih. Yesi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.